Kemarin dalam 100 hari pertama kan sudah diberesin tuh pendidikan kesehatan gratis. Nah, sekarang setelah dasarnya udah gratis, peningkatan pelayanannya masih panjang PR-nya. Gimana Bu perasaannya? Punya anak 1,3 juta. Dan sama punya 3 anak nih yang diurus nih. Sekarang 1,3 juta, wow. Iya, punya 3 anak aja pusing, punya 1,3 lebih pusing lagi. Gimana tuh? Pada dasarnya perubahan terutama ya pasti lebih sibuk ya. Lebih sibuk membagi waktu antara Maluku Utara dan yang di Jakarta. Kemudian bagaimana ya sepertinya seorang ibu pada dasarnya kan seperti saya mengurus ketiga anak dan 1,3 juta anak, kebutuhan dasarnya pendidikan, kesehatan, rumah, gimana bisa menghasilkan ekonomi, pekerjaannya, itu hal-hal dasar yang saat ini kita lagi fokus benerin dulu. Kemarin dalam 100 hari pertama kan sudah diberesin tuh pendidikan kesehatan gratis. Nah, sekarang setelah dasarnya udah gratis, peningkatan pelayanannya masih panjang PR-nya. Sambil sekarang lagi masuk di perikanan, pertanian, gimana supaya mereka bisa menghasilkan duit sendiri, nilai tukarnya bagus, biar bisa mandiri secara ekonomi. Itu sebetulnya kan program yang bisa diselesaikan atau diimplementasikan 2 tahun, tapi Ibu bisa menyelesaikan selama 100 hari ya. Itu pendidikan dan kesehatan. Terutama. Kan kalau ada duit gampang tinggal bayar. Sebenarnya ada ya duitnya ya? Ya harus dikumpul-kumpul. Duitnya saya kumpul dari sekian puluh OPD itu, suruh efisiensi perjalanan dinas dan lain-lain. Terus kebetulan ada program-program yang tidak terlalu produktif dibintangkan, mumpung ada Impres 01 2025 dari Pak Presiden waktu itu, jadi membolehkan kita untuk menggeser anggaran tanpa menunggu APBDP, karena APBDP itu kan di bulan Agustus, sedangkan kan saya butuh hasil dari 100 hari, jadi karena ada Impres 01 kita bisa geser selama produk itu mengurangi kemiskinan, ketahanan pangan. Jadi anggarannya digeser kemarin untuk pendidikan dan kesehatan mungkin kurang lebih sekitar hampir 70 miliar. Luar biasa ya. Tapi itu untuk kebutuhan 1 tahun ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut nih ngomongin yang berat-berat Ibu Sheryl ini kan banyak juga gitu ya yang mengatakan bahwa Ibu Sheryl Laos kan triple minority ya. Nah, Ibu pasti udah denger ya, Ibu Tionghoa, perempuan pula, Muslim. What do you think about that? Nggak mikir. Kan pada dasarnya pemimpin dan kepala daerah itu kan tugasnya yaitu bagaimana bisa mensejahterakan masyarakatnya, bikin kebijakan yang pro rakyat dan solutif. Jadi ya saya fokus aja sama kerjaan yang memang outputnya mensejahterakan mereka dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena kalau dipikirin apa kata orang nggak ada habisnya, jadi saya nggak mikir. Nah, kalau dari Pak Menteri nih Pak, sebenarnya kalau dalam sistem politik kita nih ya Pak ya, seberapa besar sih sebenarnya ruang legal gitu ya Pak ya, dan budaya yang tersedia untuk perempuan-perempuan leader seperti Bu Sheryl ini yang minority gitu? Sebenarnya kalau kita berkaca ke konstitusi, bahwa semua warga negara itu kan memiliki hak yang sama. Tidak ada satupun kata di dalam konstitusi yang membedakan soal gender, soal minoritas, mayoritas. Yang ada adalah hak warga negara. Jadi karena itu, itulah keputusan politik tertinggi dari cita-cita pendiri bangsa kita, founding fathers kita, untuk melihat Indonesia sebagai satu kesatuan. Dan produknya sekarang kita bisa rasakan. Walaupun di tengah-tengah masyarakat, kadang-kadang masih ada hal-hal yang terlalu berpikir yang sempit ya. Tapi itu tantangan, itu challenge buat kita untuk kita bisa melihat Indonesia lebih maju. Nah, buat saya kayak seperti Ibu Gubernur Maluku Utara, jangan bilang gak punya pengalaman. Saya bersahabat baik dengan almarhum suaminya, beliau ya. Saya tumbuh bersama dalam dunia usaha, dan kami terutama ini bukan, mohon maaf Bu Gubernur, saya singgung sedikit. Saya itu berhutang budi banyak sama almarhum Pak Benny Laos. Saya bersahabat baik, mengenalnya sudah cukup lama di awal membangun sebuah dunia usaha. Dan jangan lupa, keberhasilan membangun dunia usaha itu pasti nggak lepas dari peran Ibu Sheryl. Memiliki sebuah kesempatan yang jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Kenapa? Dalam proses
untuk di rumah tangga saja. Kan kas rumah tangga itu kan ada di perempuan. Ibu-ibu ya. Ya kan? Apalagi kalau bukan hanya sekedar menyimpan, tapi juga menghasilkan. Ya. Nah, menata sebuah kabupaten, provinsi, bahkan negara, itu nggak ada bedanya dengan mengurus rumah tangga dalam skala yang kecil. Nah, jadi sebenarnya ini soal kemampuan manajerial, ya. Dan kalau saya baca tentang background Ibu Sherly sebagai gubernur sekarang, dengan basic pendidikan di bidang ekonomi, kemudian juga S2 bahkan di luar, juga di bidang manajemen, seharusnya tidak ada kesulitan. Seharusnya tidak ada kesulitan. Kita tidak melihat soal persepsi, soal gender dan lain-lain sebagainya, apalagi soal minoritas dan mayoritas. Dan Ibu Sherly itu sudah membuktikan itu, bahwa dengan membangun sebuah trust kepada publik, itu adalah sesuatu yang paling penting di atas segalanya. Jadi memberikan pelayanan dan perhatian, terutama bagi mereka yang termarginalkan, bagi golongan masyarakat bawah. Ya, intrik-intrik politik itu biasa, sesuatu yang harus kita hadapi. It's an eye opening ya, dengar kayak bilang begini ya. Bumbu-bumbu biar ada terus yang didiskusikan di ruang-ruang kopi. Tapi gitu. saya selalu bilang, saya itu bukan minoritas, saya itu merah putih. Nah, itu kata kuncinya. Sama kan? Arahnya sama, bahwa konstitusi kita itu mengatur itu soal merah putih, warga negara. Setuju banget. Tapi Bu Sherly ini balik lagi ya, tadi Pak Supratman udah sempat nyinggung gitu bahwa beliau juga bersahabat dengan almarhum Pak Beni gitu. Kiprah Ibu juga hingga saat ini tak lepas pastinya ya, dari sosok almarhum gitu. Gimana Pak Beni selama hidupnya mengajarkan Ibu di bisnis, di politik juga secara tidak langsung? Saya kan ada di sini bukan karena rencana saya, karena ada kecelakaan 12 Oktober tersebut. Tadinya ketika hari itu rasanya ingin meninggalkan semua yang ada di Maluku Utara, kembali ke anak-anak menjadi ibu. Tapi karena banyak yang datang dari politik, dari masyarakat dan anak-anak, bahwa mereka pengen saya melanjutkan cita-cita dari almarhum. Sebenarnya ketika selesai jadi bupati, kita sudah diskusi secara internal, kalau bisa nggak usah lanjut lagi, kita di Jakarta aja. Tetapi kemudian almarhum merasa sebagai putra daerah, beliau harus membuktikan bahwa Maluku Utara itu bisa maju. Semua program kan semua kalau di Maluku, di Morotai itu semuanya gratis, dari lahir sampai meninggal itu digratiskan buat warganya. Banyak lah insentif, santunan, dan dia bisa memanfaatkan APBD salah satu terkecil mungkin se-Indonesia, dan kabupaten ini bertumbuh dengan sangat baik. Nah, konsep itu sebenarnya cuma memindahkan apa yang sudah dilakukan di Morotai dilakukan di 9 kabupaten kota lainnya. Karena selama 5 tahun di Morotai itu banyak warga dari kabupaten kota lain yang datang minta almarhum ke bupati inilah, bupati itu. Jadi akhirnya beliau mau maju sebagai Gubernur Maluku Utara. Jadi ya sebagai istri saya mendukung. Ketika kejadian 12 Oktober itu pilihannya adalah ketika tidak ada penggantinya maka akan didiskualifikasi dalam 7 hari. Dan bagaimana Ibu memutuskan? It was a big decision kan gitu. Saya nanya ke anak saya yang paling gede, Edward, dan dia kan pulang dari Amerika waktu itu. Menurut dia dalam perjalanan dia pulang dari Amerika ke Jakarta, dia mikir di pesawat, gimana setelah ini, and then dia pengen mami maju karena dia nggak mau. Kan dia sempat ikut kampanye sama bapaknya 2 minggu. Dia melihat langsung betapa sulitnya kehidupan masyarakat di sana tuh, kasihan gitu. Jadi kemudian dia merasa bahwa saya harus melanjutkan perjuangan papi, dan kemudian saya juga merasa sia-sia dong. Saya menolak untuk kalah. Setelah berbicara dengan anak saya menolak untuk kalah, dan itu dalam hitungan jam ya Bu, Ibu memutuskan hari itu? Ya 2 hari lah setelah itu saya menolak untuk kalah. Dan saya juga melihat langsung bagaimana ibu-ibu mau melahirkan, kemudian mohon maaf meninggal karena fasilitas yang kurang, dan kehidupan di pulau-pulau itu sulit lah. Jadi dan saya merasa saya bisa membuat kehidupan mereka lebih baik. Jadi peran anak ternyata memberikan masukan yang besar ya untuk keputusan pada saat itu ya. Ya karena kan kalau sebagai istri tuh kita hidup itu kan buat, selama ini saya tidak punya karir, saya itu ibu rumah tangga. Saya mendukung apapun cita-cita suami, apapun mimpi suami di perusahaan, di politik, apapun tuh saya sebagai pendamping, sebagai penolong. Nah ketika suami nggak ada, saya
kehilangan tujuan. Jadi saya menjadikan cita-cita almarhum sebagai ya tujuan jangka pendek saat ini, transisi, sama sekalian juga membantu saya untuk grieving. Itu bagaimana caranya bangkit pada saat itu? Di saat kaki kayaknya belum kuat melangkah, tapi panggilan hidup ini udah manggil-manggil gue nih gitu. Pertama berdoa, dan setiap malam tuh kalau tidur aku tuh selalu ngomong, oh hari ini selesai, terus besok mulai lagi, terus malamnya oh selesai, kayak satu langkah demi satu langkah. Waktu itu saya belum bisa berjalan kan, karena masih naik kursi roda. Awalnya belum bisa duduk, kemudian bisa duduk, bisa jalan. Anak-anak mendampingi saya, saudara almarhum mendampingi saya, banyak teman-teman almarhum juga yang tadinya tidak setuju karena kita jarang punya lingkungan politik, yang mereka merasa politik itu sesuatu yang sangat menakutkan. Banyak yang datang ke saya, bahkan mama saya pun nangis nggak pingin.